الشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدل الأرسل واليقود الأحمر والنور الأظهر والسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita berada di tempat-tempat kebaikan. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 214. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-13. Judul hadisnya kasih sayang terhadap binatang. Jadi kasih sayang terhadap binatang termasuk akhlak mulia. Bunyi hadisnya an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Abu Ya'la nama sidin Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh kamu untuk berbuat baik dalam segala urusan. Apapun urusan kita, apapun yang kita lakukan, maka hendaklah kita berbuat baik, mengerjakan sebaik-baiknya. Contoh misalnya kita menuntut ilmu, hendaklah kita menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya niat kita dibujurkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia. Maka apabila kamu membunuh musuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Sampai membunuh, yakin? Bunuhlah dengan cara yang baik. Contohnya misalnya kita berperang di peperangan, membela agama Allah berhadapan orang-orang kafir. Maka kita membunuh itu, bila kita sudah membunuhinya, dia terbunuh, sudah ya? Sudah, jangan kita mencincang awaknya. Ada sudah mati nih. Nah,
Jangan. Sudah terbunuh tuh bunuh aja. Dan apabila kamu menyembelih binatang, tentunya binatang hewan yang halal dimakanlah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah, halaman 215, seseorang di antara kamu menajamkan mata pisaunya. Nah, jadi bila menyembelih binatang atau hewan, contoh kayak itik, ayam, kambing, sapi, unta, kerbau, itu ditajamkan dulu pisaunya atau goloknya. Jangan tumpul, itu menyakitinya gitu. Nah, maka dengan itu ia telah merehatkan binatang sembelihannya tuh. Merehatkan tuh maulah inya cepat meninggal atau ada rasa ada tersiksa inya. Merehatkan tuh menyamanakan inya mati. Nah, itu cepatkan inya mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kita masalah menyembelih itu harus berilmu ya Allah. Mun kada ilmu timbul kena sembelihannya kada sah. Bisa menjadi bangkai hukumnya. Kada halal dimakan. Makan ukar sapinya misalnya 15 juta. Kada jadi ngapa-ngapa, jadi kada jadi apa-apa. Mun jadi bangkai mun tak salah menyembelih. Jadilah diantaranya dari depan di kitab ini penjelasannya. Yang pertama dulu alat penyembelihan itu harus tajam. Contohnya kayak golok. Jangan menggegaji ya Allah. Ya, jangan dikapit di lawang. Nah, ayam dikapit dikit di lawang, nah itu kada kayak itu kita. Nah, jadi supaya darahnya tuh mengalir bila alatnya itu tajam, diasah. Nah, kemudian lagi adabnya kita menyembelih itu membaca menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar kita. Biasanya kalau orang menyembelih dan kurban, Bismillah, Wallahu Akbar, atau membaca yang kayak biasa Bismillahirrahmanirrahim. Lihat juga. Cuman membaca bismillah inilah kada wajib, sunat saja. Bahkan mau wajib pian membaca bismillah nih, musia orang yang tuh kada ingat membaca bismillah. Pas sudah tersembelih jadi bangkai ya. Kada jadi apa-apa lagi. Sudah jadi bangkai itu buang aja lagi. Nah, jadi makanya membaca bismillah itu ada wajib, sunat saja. Biar kada berbismillah sah aja. Nah. Kemudian lagi nang menyembelihnya tuh orang Islam. Jangan orang kafir. Orang kafir kada wajib, kada sah sembelihannya. Orang Islam. Jadi orang Islam ini lah walaupun bebinian itu sah sembelihannya. Kada mestilah lakian toh, bebinian kalau lakian ke asal orangnya Islam. Asal orangnya sudah mumayyiz itu bakal. Nah, itu sah sembelihannya. Inian kalakian ya. Asal orang Islam. Kemudian menyembelihnya itu memotong pada kerongkongan binatang tenggorokan di bagian bawah jakum dan 2 urat leher. Kira-kira 2 urat ini urat yang pahinakan oleh lawan saluran pemakan. Kira-kira itu nang diputuskan, digayat, nang diputuskan dipakai golok itu urat, nyatanya urat nang inya behinak, urat saluran makanan. Nah, itulah. Jadi jangan sampai paget lah lehernya. Paget lehernya makruh.
paget, lalu kepalanya, maksudnya kepalanya paget putus, nah berusaha sampai paget. Nah itu kemudian lagi lah tata cara menyembelihnya. Itu sunat aja bang lah nang orangnya ini menghadap kiblat, orangnya menghadap kiblat. Berarti ibarat sapi atau kambing itu dirabahakan lambung kirinya, kalau menghadap kiblat deh, lambung kirinya atau ke tanah. Berarti kepalanya di situ, batisnya sebelah situ, jangan tolak. Nah orang nang menyembelih itu menghadap kiblat. Nah, sunatnya itu, cuman menghadap kiblat ini kan wajib juga lah, sunat aja. Cuman bagus saya menghadap kiblat. Nah, kemudian lagi kita menyembelih itu atas makanya kita berbismillah dengan menyebut nama Allah. Jangan kita menyembelih itu untuk persembahan sesuatu yang selain Allah. Contoh misalnya menyembelih sapi untuk berhala, bangkai ini tuh jadi bangkai. Untuk misalnya menyembelih sapi untuk roh leluhur, bubuhan yang agama keharingan kan itu kita menyembelih. Nang babi bang ya boleh dari Islam bang. Atau babi itu ada halal, tentunya nang menyembelih nang kita orang Islam nih misalnya, menyembelih tapi bukan karena Allah, untuk selain Allah, untuk berhala, untuk apa? Untuk datu ya, datu siapa namanya, datu jin kah? Nah itu, atau menyembelihnya bukan karena Allah juga, soalnya nang mengambil darahnya tuh, lalu darahnya dipalitakan kemana ini tuh? Bisa nang syarat ngapa ini tuh? Jangan juga kita timbul gini jadi bangkai. Makanya kita bismillah dengan menyebut nama Allah, artinya karena Allah. Menyembelih itu bukan untuk selain Allah atau ada. Nah kayak itu. Nah, keterangan kitab itulah. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebagian daripada akhlak Islam, akhlak orang Islam, di mana Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita semua dapat berbuat baik dalam segala urusan kita. Dengan arti kata disuruh untuk memperbaikan lagi segala perbuatan dan kerja kita. Kalau ia seorang tukang rumah nih, misalnya, maka hendaklah ia menghaluskan buatannya. Contoh misalnya mengatam kan itu, supaya licin bagus ya Allah. Jadi bertukang itu ya Allah, selain ahli juga jujur. Bertukang bah, selain ahli juga jujur. Bah, amunnya ahli ya biarlah kan jujur. Bebarang hajanya mah atau manggawi itu biar ada rata. Atau misalnya napa gawiannya amun kada jujur ini bebarang aja, asal tak pasang aja. Nah, jadi harus bagus gawiannya menurut kesanggupaninya. Jadi orang tuh puas. Jadi amun orang puas kira bila hendak mencari tukang bisa payu tukang itu. Nah, kalau ia seorang petani, maka hendaklah ia sedaya upaya, artinya sekuat tenaga, mengindahkan hasil pertaniannya. Berusaha supaya hasil pertanian ini hasilnya bagus gitu ceritanya. Kan itu lah. Itu akhlak juga tuh. Kalau ia seorang pedagang, hendaklah ia memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggannya. Jadi bila pelanggan tuh bertakun-takun, jangan ngoyak, bertakun harga.
menawar-nawar jangan moyak. Dan sebisanya juga melayani pelanggan atau pembeli itu muha itu senyum, jangan merangut, jangan merangut, enggak itu lah adabnya nih. Nah, walaupun misalnya orang tuh akhirnya kada menukar, jangan menyumpah, memang kada rezeki. Misalnya, jangan aja menawar, ya pada nukar juga aja. Nah, kada usah kita pandira kita, berana ya kita. Dan tidak ada tipu menipu. Nah, jangan membunguli orang ketika berdagang. Jadi ibaratnya kalau barang itu cacat, padahkan cacatnya gitu nah. Jangan ditutup-tutupi. Dan jangan juga berdusta. Ini ulun pian aja ulun menjual yang ini jangan murah, orang larang aja. Nah, padahal ada. Penipu ternyata. Dan kalau ia seorang istri, hendaklah ia menjadi istri yang terbaik kepada suaminya. Nah, dan begitu pula sebaliknya, misalnya jadi suami, hendaklah jadi suami yang baik kepada istrinya. Jikalau ia seorang, semuanya. Jikalau ia seorang suami, maka hendaklah ia menjadi suami yang terbaik terhadap istrinya. Dan begitulah seterusnya. Apapun profesi kita, saya jadi pejabat yang bagus, kada korupsi, menjalankan tugas, adil, pemimpin adil, ya Allah. Sama ada ia seorang rakyat, pegawai, guru, murid. Nah, guru misalnya jadi guru, ujur ya kalau diamanahi orang mengajar, jangan misalnya korupsi waktu. Korupsi waktu misalnya ada turun gurunya, digaji diterima. Nah, jangan ujur ya kalau murid jadi murid nih, ujur aja belajar, apalagi misalnya diongkosi kuitan seolah SPP bayar terus turun nggak ada. Nah, jangan kayak itu. Belajar, majikan berbuat baik kepada pembantu atau bawahan dan lain-lain. Sehingga kalau kita terpaksa membunuh musuh sekalipun, maka hendaklah kita menggunakan cara yang paling baik ketika membunuhnya, yaitu dengan hanya memancung lehernya. Yang bila hukuman pancung, contoh misalnya kita ditugaskan menjadi algojo misalnya, kayak di Arab Saudi berlaku kalau bila dibunuh juga. Nah, lalu misalnya dilandapi landingnya pedangnya kalau kemudian memotongnya di leher supaya langsung mati. Namun memotong di tangan, di betis, orang mencuri ya Allah gitu. Tersiksanya kena supaya cepat matinya. Dan jikalau kita menyembelih binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk dimakan, maka hendaklah kita menyembelihnya dengan cara yang baik. Sudah tadi dijelaskanlah, yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam. Maka dengan cara itu kita tidak menganiayanya, ya menyakitinya. Tetapi jika seandainya pisau yang digunakan untuk menyembelih itu kurang tajam, maka sudah pasti keadaan itu akan lebih menyakitkannya dan melambatkan kematiannya. Dan perkara ini termasuk satu penganiayaan terhadap binatang tersebut. Adapun binatang liar, contoh misalnya sapi lapas, kada kau nangkap, lapas. Kambing liar lapas, atau binatang liar kayak binjangan. Nah, itu boleh aja membunuhnya dengan cara dipanah atau ditombak. Tapi harus dengan pistol, tapi dengan satu syarat, bendanya tajam. Periksa dulu piloro dan pistol angin itu tajam nggak ada? Nya ada wian lah, ulun bertakon-takon juga nang kawanan ada nang dumul tuh kada tajam.
nang bulat aja, maksudnya segi 4 ada nang tajam. Kalau ini kan tajam nah ini ibaratnya kayak bila loncom ini tajam. Bila kayak ini aja peluru pistol sama anginnya itu sama benda tumpul. Sedangkan menyembelih binatang dengan benda tumpul itu bukan apa namanya, bukan menyembelih itu kayak model kayak tuh, tapi tambus jujur. Itu tambus tuh karena tekanan yang terlalu kuat bener ya. Maksudnya aku menimbak burung pakai peluru senapang angin tapi nang kada tajam, tapi tambus saja ke awaknya. Itu tambus tuh karena terlalu kuat benar tarikannya. Tapi itu kan bendanya kada tajam. Jadi bila pian anak berburu, maksudnya menembaki apa burung nang kau dimakan, ada hal dimakan burung apa biasanya, tapayan lah atau belibis lah, kan burung-burung dimakan nang halal dimakan, maka boleh aja dengan cara pakai tombak atau nyatanya kan tombak itu tajam, dengan benda tajam atau dengan panah, mata anak panah tajam, atau dengan zaman sekarang pakai pistol angin. Nah pilihlah, biarlah supaya lebih berhati-hatinya, pilihlah, nukarlah apa peluru nang tajam, nang tajam, nang luncuknya ada pelurunya tuh nang luncup, jangan peluru nang luncup. Jadi bila kita menembak sunat bismillah lah, bismillah. Nah pas kana tuh, kananya di mana? Lagi kada mesti di leher lah kananya, di awaknya di mana kah? Bila kita tembak gugurnya mati, ya itu sudah halal dah. Sudah halal. Tapi seandainya kita menembak ternyata karena batisnya aja, lalunya terluka aja, nah itu kita sembelih. Karena bila kita dapat, kita ambil lading, kita sembelih, karenanya melukai aja. Nah, tapi kalau misalnya kenanya langsung mati dengan peluru tajam, maka matinya tuh halal sudah. Nah kecuali misalnya kayak ini, pian menembak burung dengan peluru kada tajam tadi, cuman diusahakan melukai aja, jangan membunuh. Melukai aja jangan membunuh. Maka pian berusaha tuh harus membidik tuh, jangan di lehernya atau jangan di kepalanya, supaya jangan langsung mati. Jadi misalnya pian membidik di, anggaplah di batisnya aja atau di pahanya dengan peluru nang deh, kada luncup deh, tembak aja. Karena batisnya gugurnya ke lapak-lapak, masuk lapak-lapak nih, inya tuh ada hayatun mustaqirrah, ada hidup. Seandainya dipelihara hidup aja dah, inya luka aja, melumpuhkan aja. Nah itu kada apa-apa, maksudnya kada apa-apa tuh nang menimpa kayak itu. Tapi niatnya apa? Melumpuhkan aja, ambil lading, hanya sembelih. Jadi kan menyembelihnya tuh dengan lading itu bukan dengan benda nang tumpul. Itu benda tumpul itu sekedar melumpuhkan aja. Lamun ternyata dengan benda tumpul tuh pian membidik batisnya, soalnya kan lehernya atau kepalanya tembus, langsung mati, bangkai. Kenapa? Karena benda tumpul. Nah jadi kan syarat menyembelih binatang itu benda tajam, baik binatang liar ataupun binatang yang jinak. Nah kayak itu dibahas dalam hukum fikih. Kemudian sama juga sapi, ya sapi ini hendak sembelih, bukahnya, pokoknya kada kawa dia bang, kada kawa ditangkap lagi. Nah boleh itu dengan anak panah dipanah, atau dengan apa tombak, atau dengan pistol angin, misalnya mati lah sapi dengan pistol angin. Nah amun dengan tombak dengan anak panah itu paling melumpuhkan juga. Bah kawalah kita ini haratan buka itu kita pas di lehernya, kenapa pasti paling di awaknya, lalunya lumpuh. Nah jadi kita disembelih kita melumpuhkan aja lah. Bapang nggak ada kayak itu ya apa buka kita sapinya, maka harganya larang. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-14, seimbang dalam tindakan.
seimbang dalam tindakan. Judulnya. Bunyi hadisnya an Abi Muhammadin Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik-titik itu maksudnya itu panjang lagi hadisnya tuh. Titik-titik itu ada situ kalimat hadisnya, cuman sini diperpendek sidin. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa tuqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Sum wa aftir wa nam wa qum fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan wa fi riwayatin wa inna li waladika 'alaika haqqan. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Muhammad ngaran sidin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, bukankah aku telah beritahu, ujar Nabi, bahwa engkau puasa, bukankah aku telah diberitahu itu bahwa engkau puasa setiap hari dan sembahyang sepanjang malam. Aku nih dikisahkan orang tentang ikam nih, jari Nabi. Ikam ini kan puasa terus siang, bila malam sembahyang terus semalaman. Lalu aku menjawab, dijar Abdullah bin Amr bin As, iya, inggih artinya ulun sembahyang terus malam, puasa terus siang. Benar wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, jangan engkau berbuat demikian. Hendaklah engkau puasa dan hendaklah engkau berbuka. Maksudnya jangan puasa terus menerus. Isok puasa terus. Topina drop kena. Ya kayak puasa Nabi Daud gin. Puasa Nabi Daud tuh lah. Puasa sehari, kada puasa sehari. Puasa sehari, kada puasa sehari. Jangan puasa terus menerus. Kasihan awak ikam kena. Nah, itu. Dan hendaklah engkau tidur dan hendaklah engkau bangkit sembahyang. Jangan semalaman sembahyang aja kada beguringan. Kena mun becari siangnya kena mencari nafkah, mata bangkur, timbul kena kada kakaruan kena. Begawi karena menuntung, karena mengantuk. Ada juga tuh hak mata karena sesungguhnya bagi badanmu itu ada hak yang mesti engkau tunaikan. Pokoknya bila mengantuk guring aja. Guring bila mengantuk. Bisanya maksudnya tuh bila kadida gawian lagi, ayo haguring. Mengantuk mata nih, ayo haguring. Tapi lamun subuh ngantuk ya lagi yen. Bangun guring masih mengantuk, itu dilawani mengantuk tuh supaya sembahyang subuh. Lain pulang kisahnya itu. Dan sesungguhnya bagi kedua matamu dan ada hak yang mesti engkau tunaikan. Hak mata guring nyala, guringnya dah. Dan sesungguhnya bagi istrimu ada hak yang mesti engkau tunaikan. Mun samalaman sembahyang kada tagatok lagi bini, maka bini sudah menunggu di dalam kelambu. Mun kelambu yo inilah. Nah, jadi hak bini yo ditunaikan, beri nafkah batin dan sembahyang ya. Dan sesungguhnya bagi tamu yang datang menemuimu ada hak yang mesti engkau tunaikan. Bila ada tamu hadapi, lapas dulu gawian yang lain. Hadapi tamu dulu ya Allah. Nah, ada juga hak tamu nih. Dan dalam riwayat lain ada disebutkan sesungguhnya bagi anakmu ada hak yang mesti engkau tunaikan. Di antaranya apa? Hak anak ini kita melajarinya agama, melajari Quran.
mendidik agama lawan inya, memberi nafkah inya, menyekolahkan inya. Tuh anak ya Allah harus ditunaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan hadis ini menerangkan kepada kita berbagai kewajiban atau tanggung jawab yang mesti kita tunaikan. Maka bila kali ditunaikan ini bisa berdosa kita kira, bisa dituntut di akhirat. Ada kewajiban yang mesti kita lakukan terhadap Allah Ta'ala seperti sembahyang dan puasa. Itu hak Allah Ta'ala dah, harus kita tunaikan dah. Dan ada pula kewajiban yang mesti kita tunaikan terhadap sesama manusia, seperti bergaul baik dengan istri, mendidik anak, melayani tamu dan lain-lainnya. Hak-hak jiran tetangga, hak kedua ibu bapak, ya Allah, hak keluarga itu ada tuh, harus ditunaikan. Bahkan ada kewajiban yang mesti kita tunaikan terhadap diri kita sendiri, seperti mengistirahatkan anggota-anggota badan seperti mata, otak, tangan dan lain-lainnya. Jadi awak kita nih perlu juga istirahat. Jadi dengan cara kita mengistirahatkan awak kita, kita berpahala supaya kita mengumpulkan tenaga pulang supaya beraktivitas pulang di besok hari. Nah, jangan gawe terus ya Allah, jangan beribadah terus, ada juga mengistirahatkan itu pun ibadah juga. Maka dari hadis ini jelaslah kepada kita sifat seorang mukmin yang saleh yang dikehendaki oleh Islam, yaitu seorang yang menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas nih, ya Allah, ditunaikan hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan manusia ditunaikan, baru orang itu orang soleh. Oleh karena itu sebagian ulama mentarifkan atau mendefinisikan seorang mukmin saleh itu yaitu seorang yang menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak makhluknya, termasuk makhluk awak kita ini makhluk. Makanya awak kita ini harus ditunaikan haknya. Mata bawa guring bila uyuh, tangan dibawa istirahat bila uyuh, betis, otak ya Allah jangan berpikir terus, ada juga tuh istirahatnya. Nah, hak-hak kepada makhluk mengenai itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kitab sebutingnya lagi. Halaman 36. Halaman 36. Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nomor 11, judul nomor 11, nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang pentinglah kita ketahui. Di sini katanya kata-katanya kita ketahui, bukan kita hafal. Amun ulun menakuni pian mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebutkan sangat hafal loh. Ya Allah, ulun gini kada hafal. Adamun Idrisun. Nah, itu tuh ada tuh dalam bacaannya Adamun coba melihat situlah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, contoh misalnya kada pakai buku, nih apalah nama-nama Nabi 25. Walaupun paling-paling ada Bapak sebutkan, ada apa? Asal tahu aja. Asal tahu, asal pinandu aja. Bila dikatakan orang Syuaib, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi Panjul, lain Nabi. Artinya bisa membedakan lah. Panjul lain Nabi lah. Artinya bisa membedakan mana Nabi mana lain. Nah, itu walaupun ada hafal asal pinandu aja. Ulang tuh lawan orang Selan ini kan ada hafal menyebutkan satu persatu, tapi bila tetamu orang Selan mang nih. Nah, pinandu kayak itu.
Zulkifli juga tapi pian ini biasanya tentang Ustadz Ikrar ada Ustadz Zulkifli nah kayak sepotong aja di kiau ya Allah Zulkifli nabi juga nabi ya Allah. Nah bait syairnya tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim Adamun Idrisu Nuhun Hudun Ma Salih wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaqubu Yusuf wa Ayyub ihtaza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli nah ada Zulkifli Dawudu Sulaimanut taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihi madamatil ayyamu. Terjemah apa aja terjemahnya daripada bait syair itu. Inilah rincian 25 orang rasul-rasul yang wajib ke atas setiap mukallaf itu yang Islam balik berakal mengetahuinya atau meminanduinya maka yakini oleh engkau akan jumlahnya itu. Nah kita wajib meyakini kita wajib kenal nih 25 nabi nih nang 25 tadi kita wajib meyakini nang sidin seberatan nabi dan rasul dan berusahalah engkau mengenal akan mereka itu engkau kenal lagi. Kayak apa cara mengenalnya? Ya dibaca tentang kisah-kisahnya, sejarah-sejarahnya. Mereka itu adalah yang pertama Adam, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Taha itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu yang terakhir. Tinggalkan olehmu akan jalan yang sesat. Da'ghayya dalam syair ini tadi. Da'ghayya tinggalkan olehmu akan jalan yang sesat. Nah, apa jalan yang sesat? Di antaranya mungkin kada meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman itu aliran sesat. Siapa yang kada meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman? Orang Yahudi, orang Nasrani itu kan mengakuinya Nabi Muhammad deh Nabi akhir zaman. Atau aliran sesat tuh tinggalkan itu aliran sesat itu. Atau misalnya menambahi Nabi kayak Abu Ahmadiyah deh. Aliran Ahmadiyah nih memadakan ada nabi setelah Nabi Muhammad namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah itu aliran sesat juga tinggalkan itu. Atau misalnya siapa kan mengaku nabi di zaman ini ya Allah. Jangan diumpati aliran sesat. Semoga kesejahteraan dan keselamatan terlimpah ke atas mereka para nabi dan keluarga mereka selama hari dunia ini masih ada. Terjemah lugawiyah, terjemah secara bahasa lah. Ihtaza ada kalau kalimat ihtaza wa ayyub ihtaza tadi dalam bait syair itu dengan makna iqtada ya. Iqtada itu apa artinya? Mengikut. Mengikut. Kemudian ada kalimat da'ghayya. Da'ghayya. Isa wa Taha khatimun da'ghayya. Nah, da'ghayya itu apa terjemahnya utsruk mailan anil haqqi ya maksudnya utsruk mailan anil haqqi artinya apa? Artinya tinggalkan olehmu akan jalan yang sesat. Huraian ini syarahnya penjelasannya. Berikut ini nama-nama 25 orang rasul yang nama-nama mereka disebut dalam Al-Qur'an. 18 orang diantaranya disebut di dalam surah Al-An'am. Firman Allah Ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim
إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Nah, itu kada ada leh terjemahnya leh. Pokoknya di dalam ayat 2 ayat ini sebutkan berapa? 18 orang ya. Situ kan Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Yunus, Lut. Nah, itu. Dan 7 lagi yaitu Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli disebut dalam surah yang lainnya. Di surah lain disebutkan sisanya. Nah, disebutkan bang surahnya, surahnya di sini. Cari aja di Quran situ. Barang siapa mengingkari seorang dari mereka, maka hukumnya adalah kafir. Seekong aja misalnya ini kada percaya nang di antara 25 itu kafir lah. Contoh kada percaya lawan Nabi Harun kan misalnya. Kafir lah orangnya tuh. Apalagi kada percaya dengan seberatan. Maka wajib ke atas setiap mukallaf mengetahuinya. Jadilah bukan cuma mengetahuinya, kita wajib juga mencintai mereka. Jadi kita ini bukan cuma mencintai Nabi Muhammad nang 25 itu seberatan, wajib kita mencintai mereka. Walaupun kita kada pernah tetamu, tapi hati kita tuh harus mencintai mereka. Mereka adalah mengikuti tertib. Yang pertama, penjelasannya nih, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini apa? Kada bisi mama kada bisi bapak. Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abul Bashar itu artinya abahnya manusia, leluhurnya manusia, atau bapak pertama kepada sekalian manusia. Nabi Adam dijadikan oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Kuasa aja Tuhan maulah, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa proses kelahiran Nabi Adam. Firman Allah Ta'ala, Inna mazala Isa indallahi kamazali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Surah Al-Imran ayat 59. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah jadilah seorang manusia. Puja Tuhan nih, maka jadilah dia seorang manusia. Allah lajari akan dia sekalian nama-nama. Jadi ayat inilah Inna masala Isa indallah kamasali Adam nih asbabun nuzulnya ketika Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang Nasrani daripada orang-orang Najran. Yang orang-orang Najran ini sarik bernawan Nabi kita. Kenapa jadi sarik bernawan Nabi kita? Karena Nabi kita memadahkan Nabi Isa itu hamba Allah, Rasulullah. Sedangkan mereka memadahkan Nabi Isa anak Tuhan. Jadi turunlah ayat ini. Artinya tuh kalau secara dipikirkan toh, kalian mengatakan ditakoni Nabi tah, ibaratnya tah ujul kali takoni wallahu alam lah, pokoknya kayak ini. Seandainya ulang lawan bubuhan Nasrani itu kayak ini, buhan nyawa menganggap Nabi Adam tuh Nabi ka Tuhan enggak? Nabi ya bubuhan Nasrani nih. Amunnya bubuhannya memadahkan Nabi Adam Nabi,
maka lebih utama lagi Isa ini nabi juga. Kenapa kalian mengatakan Nabi Isa ini Tuhan? Ya karena ini aja tidak punya ayah, punya ibu aja. Nadam bang ayah kada ibu kada. Nabi sih den. Nabi Amun Isa ini kan abah aja kada ada, ibu aja ada, nabi benar artinya lain anak Tuhan. Nah, makanya kan penciptaan Nabi Isa itu sama penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu kan malah lagi kada diisi abah, kada diisi mama. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan dinisbahkan kepada keluarga Tuhan. Nabi tak, maka Nabi Isa lebih utama lagi sidin manusia Rasulullah Allah bukan anak Tuhan. Nah, saya kayak itu di antara perdebatan Nabi Muhammad lawan orang-orang Nasrani di zaman itu, Nasrani Najran. Sampai-sampai kalau dalam sambungan ayatnya Nabi mubahalah kalau kita kisahkan kemarin mubahalah sidin. Jalan Nabi maka mubahalah tuh ibaratnya nang kayak berdoa tuh siapa nang salah siap dilaknat Allah. Iyo aja Nabi amun buannya tetap mengaras Nabi Isa ini anak Tuhan. Iyo kita bawain keluarga kita, anak bini kita di suatu tempat buah nyawa, bawa juga anak buah nyawa di suatu tempat. Ayo kita mubahalah, kita berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, ya Nabi Muhammad, bila ulun nih tasalah memandangkan Nabi Isa nih hambamu, rasulmu, laknat ulun. Tapi bila ulun benar memandangkan Nabi Isa nih Rasulullah hamba Allah, berarti buahnya salah memandangkan Nabi Isa anak Tuhan, laknat mereka. Akhirnya bubuhan tantangan Nabi Muhammad itu dilaporkan mereka kalau lawan bubuhan ya bukan uskupnya lah, bukan pendeta Nasrani lah. Jadi cara pendeta Nasrani bukan ikam tahu ya Allah sudah Muhammad tuh bujur Nabi ngakuinya karena di dalam kitab Taurat tuh memang sudah jelas Nabi Muhammad tuh Nabi zaman, tapi buahnya tuh ya karena sombong tadi karena mengakui. Ikam bila berdebat artinya lawan Muhammad itu mubahalah nyata buah nyawa dia akan celaka, akan tidak akan hidup lagi untuk selama-lamanya. Akhirnya apa? Besok hari datanglah bubuhan Nasrani Najran itu kepada Nabi. Nabi sudah siap deh membawa Sayyidina Ali, membawa Sayyidatul Fatimah, Hasan Hussein digendong sidin. Jadi jangan Nabi kepada Sayyidina Ali, kepada Hasan Hussein, kepada Fatimah. Nabi bilang aku berdoalah amin akan. Sekalinya buahnya datang kepada Nabi Muhammad kadawani mubahalah. Karena tahu mereka pacaran celaka, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini posisinya benar. Kan kenapa aja mereka tetap beriman itu pangarasan. Cakanya mengakui Nabi Muhammad benar berislam karena ya Allah. Tapi sudah Nabi menantang itu akhirnya buahnya kada akan mubahalah. Dan Nabi kalau gitu kita perang saja. Perang. Buahnya tautan. Jadi buahnya mana mungkin berani kami ini berperang melawan orang Arab. Kalau ada hakun perangnya Nabi, buah nyawa harus bayar pajak. Akhirnya mereka menerimalah berdamai tapi bayar pajak. Orang kafir hidup di negara orang Islam itu dia akan terjamin keamanannya, tidak boleh diurus tapi wajib bayar pajak. Jadi bayar pajak buahnya tuh di lawan bubuhan orang Islam cuman dilindungi. Nah, kisahnya kan dalam tafsir ya mun kita orang Islam bayar pajak orang Islam lah. Iyalah bila pian menghidupi pajak nang bubuhan kantor pajaknya orang Islam jauh lah. Ini sebenarnya orang kafir bayar pajak orang Islam gitu. Kita sudah bayar zakat, bayar pajak pulang kedua. Bayar zakat aja kita itu pun bagi orang mampu ya zakat. Bayar pajak tuh pada wajib. Cuma itu peraturan negara aja maksudnya. Jadi bila kita menghidupi sudah beberapa kali dong sama kan STNK, itu jangan niat bayar pajak hadiah ya. Orang pun niatnya membantu, kadang mengenakan pajak, makanya harus berilmu. Kita menghidupi SNK harus berilmu, nang bagawi di kantor samsak berilmu juga. Supaya hasil itu halal. Namun kita lah niat bayar pajak.
Inya niat mengenakan pajak itu haram. Jujuran karena apa kada boleh orang Islam yang mengenakan pajak kepada orang Islam. Cek apa supaya halal? Ya niatnya aja diubah. Niatnya kita nih Mbak, ini orang tuh niat membantu kita, nah mencetak-cetak kelak nang STNK nang hanyar ya cetaknya niatnya membantu, jangan mengarahkan pajak. Lalu kita bayar berapa aja kita? 250 Pak ya. Niat hadiah supaya halal. Nah, jadilah mana tadi lah? Jadilah seorang manusia tadi Nabi Adam, maka jadilah dia. Allah lajari akan dia sekalian nama-nama wa'allama apa ayatnya itu? Asma'a kullaha al-malaikah. Jadi Allah Ta'ala melajari kepada Nabi Adam ini seluruh nama-nama, termasuk dalam tafsir itu nama kantut gimit, nama kantut nyaring, jari-jarinya semua aradahu ma'al malaikat, kemudian ditampilkan di hadapan malaikat. Keyakinan malaikat protes, ya Allah, artinya kenapa pian menjadikan khalifah di permukaan, misalkan permukaan bumi ini orang berbuat kerusakan. Nah, kalau gitu nama-nama itu simbol ilmu. Iya sumber ilmu. Jadi kisahnya Nabi Adam ini dilajari juga artinya tuh perlu juga ilmu. Nah, sama juga kayak kita kan belajar nih menuntut ilmu. Nah, dan sekalian malaikat berintah sujud menghormati kepadanya. Ini sujud menghormat lah, bukan sujud menyembah. Tidak boleh makhluk sujud menyembah kepada makhluk. Dan disebutkan juga dalam tafsir itu malaikat tuh sujudnya sujud kayak rokok aja, kayak menundukkan awaknya, bukan sujud nang ke tanah ada. Nah, ada disebutkan di dalam manaqib Saman itu kan sujud kepadanya malaikat sedangkan dia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau di dalam manaqib Saman itu kan sujudnya malaikat itu karena menghormati nur Nabi Muhammad yang terkandung di dalam tulang belakang, itu sulbi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu mulia karena mengandung Nur Muhammad SAW. Disebut di dalam hadis bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, ujar. Diturunkan di bumi pada hari Jumat dan wafat pada hari Jumat. Nah, bagus benar nih. Wafat pada hari Jumat nih. Ulun nih. Ulun aja rabar malam Jumat lahir. Malam Jumat lahir. Mudah-mudahan ya kalau tapi kadang awal panggil itu memang takdir Tuhan mati hari Jumat, malam Jumat. Kalau misalnya anak mati hari Jumat, lo ini peluncat mulai atas tower mati itu kadang mati sahidnya itu mati sakit, mati konyol. Nah, jadi ibaratnya tuh orang mati hari Jumat memang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Asal orang Islam itu dilepaskan daripada siksa kubur ya. Nah, kemudian Nabi Idris alaihissalam, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ما شاء الله.